Oke. Ya, selamat sore ya, para pemirsa. Jumpa lagi dengan kita berdua dalam acara ngobrol-ngobrolnya, guys. Gitu. Dan untuk topik kita, guys ya, pada sore hari ini, kita akan membahas seputar berita yang cukup fenomenal ya, karena memang di sini Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah salah satu isu yang cukup besar di tahun ini, dan kemudian juga di tahun ini pun juga sekaligus ada salah satu putusan, guys, dari kita punya Mahkamah Konstitusi yang memang menyatakan ada beberapa muatan pasal itu yang memang dia itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 45 kita, sehingga itu menjadi semacam harus diperbarui dengan jangka waktu sekian agar itu bisa berlaku secara efektif begitu, guys. Dan untuk membahasnya itu pun saya juga tidak sendirian, ada rekan saya yaitu Erika dan begitu. Nah, kan kalau Erika juga sempat membaca itu bahwasannya ternyata setelah adanya uji material ya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu diputuskan seperti itu, Erika. Nah, lalu sebenarnya itu kenapa kok istilahnya undang-undang itu menjadi ada yang bertentangan? Kalau menurut pendapat Erika sendiri itu apakah memang betul seperti itu atau memang Erika memiliki pertimbangan lain terkait dengan undang-undang tersebut, Erika? Gimana? Kalau kalau menurut aku sih ini kayaknya ada yang skip step-nya. Maksudnya bikin undang-undang itu kan ada step-stepnya ya, kok begini ini. Terus rasanya mungkin karena mereka buru-buru, entah kenapa mau mengesahkan undang-undang ini super cepat, akhirnya mereka skip satu step, dan itu yang akhirnya mengakibatkan undang-undang ini terjadi uji material di Mahkamah Agung gitu. Ada beberapa step yang mereka itu kemudian terkesan juga kayaknya sih belum melewati beberapa tahapan kan begitu yang memang seharusnya kan begitu, Erika. Tapi kalau kita lagi kan memang sekarang itu Undang-Undang Cipta Kerja itu kan memang justru adalah salah satu yang dinamakan Undang-Undang Gabungan yang mungkin dikenal dengan bahasa Omnibus Law kan begitu, Erika. Dan juga itu juga pada saat pembentukannya pun juga memang cukup banyak sekali pro dan kontra, bahkan juga sampai demo-demo seperti itu. Nah, kemudian sebetulnya gini loh, Erika, misalkan kalau memang istilahnya Undang-Undang Cipta Kerja itu misalkan tidak ada, kalau menurut pendapat Erika sebenarnya itu apakah ini kemudian bisa berefek kepada terkait dengan kita punya pengaturan yang lebih jelas, entah itu akan menjadi kerancuan ataupun ini akan berdampak kepada hal-hal yang lebih signifikan seperti terkait dengan dunia investasi kita, atau gimana, Erika sebenarnya? Ini kan yang jadi isu sekarang, fokusnya undang-undang ini mungkin dibuat dengan super cepat karena mungkin pemerintah kita ingin mendapatkan investasi dari luar negeri. Terus dengan adanya kejadian ini yang jadi sekarang resah di masyarakat, bukan di masyarakat sih, di pengusaha-pengusaha adalah yang sudah mulai masukkan investasi ke Indonesia, tapi kemudian undang-undang ini masih istilahnya masih dipospon dalam 2 tahun untuk revisi, itu yang mereka akhirnya jadi resah kok, karena maksudnya yang tadinya mungkin mempermudah mereka untuk melakukan beberapa investasi-investasi yang koko tahu lah. Itu akhirnya mereka mikir, terus kalau undang-undangnya nggak ada, jadinya gimana? Tapi pemerintah kita juga udah bilang, meskipun undang-undang ini ditangguhkan pemberlakuannya, investasi-investasi yang sudah masuk di Indonesia itu tetap berjalan seperti biasa. Itu yang aku sedikit, lah undang-undangnya ditangguhin, kok investasinya masih tetap jalan terus, kan mestinya nggak bisa gitu kan, aturannya jadi nggak pas gitu loh. Itu yang aku sempat berpikir beberapa hari, maksudnya
ya, ya mestinya kalau undang-undang yang ditangguhkan, semua investasi yang sudah masuk apa itu mestinya di-froze juga gitu loh. Apapun yang mereka sebenarnya sudah plan untuk bikin apa sesuatu atau mereka akan mengerjakan sesuatu, itu mestinya ditangguhkan juga gitu. Tapi ternyata enggak, pemerintah bilang ini tetap jalan terus. Lah, kalau tetap jalan terus, dasarnya apa? Kan gitu jadinya. Jadi memang istilahnya yang kalau saya lihat juga memang di sini salah satu bentuk fenomena ya. Memang di sini istilahnya kan itu sudah dilakukan uji materi juga dan juga memang sudah ada Hmm. putusannya. Memang sih kalau dia lihat lagi kenapa kok bisa sampai seperti itu. Memang sih kalau menurut saya pribadi itu mungkin ada beberapa pertimbangan karena satu kan sekarang kita punya dunia usaha itu semua sudah mengacu kepada kita kerja Erika dari mulai kita Hmm. punya perpajakan juga kemudian masuk juga Hmm. nanti ke dunia para pekerja juga dan ini kan istilahnya kan kalau lihat lagi juga omnibus law juga memang mengatur banyak hal yang memang sangat-sangat substansi seperti istilahnya dunia investasi kita dan memang kebanyakan sih lebih condong kepada untuk perekonomian sih Erika sama peningkatan kualitas dari kita punya para pekerja kan gitu. Nah, mungkin kalau itu istilahnya ditangguhkan, maka pastinya hal-hal yang sudah berjalan ini itu pasti juga akan berefek, Erika. Mungkin para pengusaha yang sudah terlanjur membuat regulasi terkait dengan istilahnya cipta kerja menjadi kebingungan nanti ya bisa nanti apa ya muncul beberapa spekulasi ataupun hal-hal yang bersifat nanti itu menjadi tidak jelas terkait dengan apa sih yang mestinya sekarang itu kita lakukan kan begitu. Atau juga di undang-undang Hmm. yang sebelum omnibus law pun juga kalau saya lihat juga memang ini jauh berbeda nih karena istilahnya apa ya kalau omnibus law itu kan mereka lebih condong dibuat lebih simpel dibanding undang-undang yang sebelumnya yang memang Hmm. mengatur mengenai hal yang sama seperti di dunia investasi tadi itu. Nah, mungkin dengan adanya Hmm. putusan MK itu pemerintah kita tuh kalau menurut saya pribadi sih dia dengan dengan tetap berpegang kepada apa yang sudah diputuskan dia terkait dengan undang-undang itu menjadi tetap dijalankan dengan konsekuensi tengah waktu itu. Jadi ketika itu sudah dikasih waktu untuk memperbaikinya, kalau itu lewat hari itu barusan inkonstitusional kan begitu. Jadi ada tengah waktu Hmm. untuk pemerintah kita itu memperbaikinya. Nah, lalu kemudian kalau menurut pendapat Erika sebetulnya, apakah undang-undang cipta kerja sendiri itu Erika sebenarnya perlu nggak sih diperbaiki? Kan Erika juga selaku praktisi, juga selaku pelaku usaha juga. Nah, kalau menurut pendapat Erika, apakah perlu nggak sih diperbaiki undang-undang itu? Eh, Kalau aku bilang ya, karena gini waktu 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 untuk pengesahan aja demonya sebanyak itu. Kalau kalau aku jadi pemerintah mungkin eh, tidak akan apa eh, membuat undang-undang mensahkan undang-undang itu ya. Kalau aku mending ditangguhin dulu beberapa tahun atau beberapa semester, kita dengarkan dari masyarakat atau kita dengarkan suara dari pendemo mereka isunya apa kan gitu. Itu kalau aku jadi kalau aku jadi pemerintah sih lebih baik seperti itu daripada undang-undang ini sudah disiapkan ternyata habis gitu di kemudian hari malah ditangguhkan. Itu malah malah membuat masalah baru sih kalau gini kan Heri jadi kita yang tadinya seandainya mau investasi sesuatu gitu atau kita sudah melakukan investasi itu jadi akhirnya takut-takut juga kan maksudnya iya habis itu undang-undangnya di freeze gitu terus kitanya gimana kan gitu kalau kita sudah masukin investasinya jadinya seperti apa kan itu mau narik lagi juga rasanya nggak mungkin kan gitu itu malah jadi dilema akhirnya kan gitu loh Ya, kalau aku sih pikirnya kayak gitu kok. jadi memang istilahnya pertimbangannya sih kalau itu memang nanti adanya perubahan pun juga ya mudah-mudahan juga diharapkan tidak terlalu sampai jomplang ya karena kan juga
Kalau yang namanya investasi itu juga udah pasti ya kita udah pasti apa ya, nggak bisa kita rubah seketika juga seperti kita merubah apa ya pilihan kan begitu, karena itu sampai berjalan. Jadi memang ya harapannya sih nanti substansi undang-undang tersebut nanti memang ya mudah-mudahan tidak sampai kemudian apa ya sampai berimplikasi yang terlalu berdampak buat dunia kita punya investasi seperti itu, Erika. Nah, lalu kemudian Erika kan kalau kita lagi kan ini memang istilahnya undang-undang cipta kerja ini juga secara pembentukannya pun juga di Erika juga sempat tahu kan memang banyak sekali pro dan kontra begitu. Nah, sebetulnya begini Erika, apakah kita itu memang sudah siap nggak sih Erika dengan salah satu formulasi undang-undang yang menggabungkan seperti itu? Kan memang kalau kita lihat lagi kan pertama secara histori kita punya regulasi itu harusnya cuma satu-satu kan, undang-undang apa A, B, C ya cuma satu aja. Nah ini kemudian ada formulasi baru untuk menggabungkan seperti itu. Nah apakah kemudian di sini kita tuh istilahnya dapat dikatakan sudah siap nggak sih Erika dengan menjalankannya sebelumnya? Kalau aku bilang sih rasanya kalau siap sih siap nggak siap harus siap ya kalau emang mau ngejalanin itu. Cuman balik lagi untuk kalau aku bilang sih rasanya masyarakat kita masih belum siap untuk menerima sesuatu yang seperti ini gitu loh. Jadi kalau aku bilang ya balik itu tadi sih, untuk pembuatan suatu undang-undang alangkah baiknya kalau emang didengar waktu, terutama kalau banyak-banyak demo itu didengerin kira-kira mereka ini dari kalangan tertentu ini isunya apa kan kayak gitu. Jadi memang alangkah baiknya juga kita punya pemerintah itu lebih ya semacam hearing kan begitu Erika, mendengarkan pendapat dari istilahnya orang-orang yang kebetulan juga terkait dengan bidang tersebut, jadi biar ada masukan terkait dengan undang-undang tersebut. Nah, kalau menurut pendapat Erika sendiri sebetulnya istilahnya undang-undang ini tuh sebetulnya Erika itu bagus atau kurang bagus Erika dalam hal substansinya kan begitu. Kalau aku bilang sih kalau ini sudah kalau buat kita ya, kalau buat kita praktisi ini lebih simpel. Masalahnya ya hampir beberapa undang-undang dijadiin satu. Kayak itu lebih simpel sih kalau aku bilang ya. Cuman balik lagi untuk membuat suatu undang-undang itu mestinya sih nggak secepat itu ya. Mestinya begitu mereka itu baru mulai jadi RUU, terus habis itu sosialisasi, terus setelah sosialisasi begitu ada demo itu didengerin, itu yang aku sedikit apa ya agak ganjil lah. Kenapa yang ini kok diburu-buru gitu loh. Tapi untuk kalau masalah undang-undangnya sih, kalau untuk kita sih semakin simpel semakin bagus ya, kitanya nggak bingung kan gitu. Jadi memang istilahnya kalau dilihat dari substansinya harusnya sih tidak menjadi persoalan ya, karena memang jauh lebih ringkas kan begitu Erika. Nah lalu kemudian istilahnya ketika nanti misalkan itu undang-undang itu kemudian dirubah Erika, kalau mau pendapat Erika sebetulnya apakah undang-undang ini itu kita perlu nggak sih Erika kayak menambah istilahnya mungkin peraturan pelaksanaannya yang lebih detail, karena kan memang kalau lihat lagi undang-undang itu alangkah idealnya juga ada peraturan pelaksanaan yang memang di sini untuk mengatur hal yang lebih rinci dan teknis yang terkait dengan undang-undang ini. Gimana? Kalau aku bilang sih kalau untuk peraturan pelaksana pasti ada ya. Biasanya sih nanti dari tingkat menteri atau mungkin nanti dari kalau yang dari menteri biasanya setelah itu apa yang daerah-daerah itu biasanya mereka mengeluarkan apa kayak perda-perda atau apa kayak gitu, itu sudah otomatis sih kalau aku bilang. Cuman ya balik lagi itu sih kalau aku ya mungkin maksudnya gini, undang-undang itu sudah seharusnya diperbarui mungkin setiap 5 tahun atau 10 tahun, itu sudah wajib, karena gimana juga
kita ini pasti berubah terus ya, dari sisi teknologi, dari sisi hukum itu pasti banyak perubahan-perubahan yang harus diikuti gitu. Dengan perubahan undang-undang ini fungsinya emang untuk mengakomodasi perubahan-perubahan itu kan. Jadi mestinya kita semua positif untuk menerima undang-undang ini gitu. Cuman ya itu tadi, dengan dibuatnya suatu undang-undang bukan berarti pemerintah bisa melewatkan salah satu atau beberapa step untuk mensahkan undang-undang itu, kalau aku bilang sih seperti itu. Jadi memang istilahnya walaupun itu tujuannya untuk mengakomodir segala bentuk hal yang lebih simpel, tapi juga saya kita punya pemerintah juga diharapkan tidak sampai overlap kan begitu Erika. Jadi mengikuti proses yang memang seharusnya kan begitu. Nah, lalu kemudian istilahnya kalau Erika sendiri kan juga selaku pelaku usaha, apakah dengan undang-undang Cipta Kerja ini sebetulnya menguntungkan pelaku usaha atau malah sebaliknya Erika? Gimana? Enggak sih, kalau buat pengusaha mah enggak. Karena terus terang beberapa, terutama untuk yang tenaga kerja ya, kita kemarin sempat ada beberapa ini, itu banyak hal yang sebelumnya itu mungkin ini hitung-hitungan dari sisi finansial sih, itu jauh lebih murah. Dengan adanya ini akhirnya jadi perubahan-perubahannya banyak. Jadi tadinya mestinya kayak pegawai yang mau mengundurkan diri itu ya udah ngundurin diri, mereka yang mau ngundurin diri ya udah selesai, atau mau resign aja. Kalau sekarang enggak, jadi ada tambahan, jadi selain upah itu ada tambahan lagi sekian gitu. Kitanya sempat yang apa sih gitu, udah tau yang susah pandemi ditambah-tambahin. Kayak gitu ya. Tapi itu ya gimana ya, mungkin pemerintah melihat dari sisi buruh itu mungkin perlu lebih diperhatikan kayak gitu-gitu ya, kitanya akhirnya ya oke lah gitu loh ya, rezeki bisa dicari lah, ya udahlah ya. Jadi kalau dari sisi itunya mestinya ya memang kalau dia juga ya Erika, istilahnya pemerintah juga tidak mungkin sampai meninggalkan kaum buruh. Jadi juga ada beberapa istilahnya semacam konsekuensi ketika itu ada regulasi baru, pasti di sini pun juga kaum buruh pun juga tidak sampai kemudian tertinggalkan gitu terkait dengan haknya selaku para pekerja. Nah, lalu kemudian kalau misalkan Erika itu ditanya misalkan selaku netizen ya, kira-kira ada nggak sih masukan buat undang-undang Cipta Kerja Erika? Misalkan mungkin dari Erika sendiri ada unek-unek, kira-kira substansi mana ya yang aku juga sebenarnya itu perlu saja perlu adanya pengaturan lagi begitu Erika. Kalau di Cipta Kerja terus terang itu kan berapa halaman ya, 1000 lebih kok. Aku rasanya baru di sekitar 500-an yang kebaca. Jadi aku so far sih aku baca sih sudah oke di sisi pajak, di sisi apa ya kemarin ya, banyak yang mereka perlu, bukan dirubah ya, mengikutin lah apa yang perlu. Itu menurutku sih sudah oke lah gitu. Cuman ya aku nggak aku yang sedikit tidak mengerti adalah kenapa buruh masih protes padahal mereka lo ditambah-tambahnya banyak. Jadi istilahnya kalau dari sisi yang regulasinya, kalau dari sisi Erika sendiri itu udah pas ya, tidak ada masalah. Hanya saja istilahnya dari sisi buruh itu ya mungkin dia kurang puas, dan memang ya pasti yang namanya regulasi itu tidak mungkin terlepas dari ada yang pro, yang kontra kan begitu. Nah kan kalau misalkan kita juga bahas lebih jauh lagi ya, karena kita juga sempat kan stay ataupun tinggal di luar negeri ya Rika. Nah, kamu mendapat Erika sendiri, sebetulnya omnibus law itu di luar negeri itu ada atau memang belum ada Rika sebetulnya? Ada sih kok, mungkin namanya bukan omnibus law ya, mereka bilangnya, aku not sure. Tapi yang dijadiin satu itu ada sih. Jadi apa ya, kayak undang-undang keranjang sampah gitu, biasanya sih untuk mengatur untuk sosialisasi di masyarakat, misalnya kayak apa ya,
norma sosial kayak gitu-gitu sih sama mereka dijadiin satu kayak gitu. Aku nggak ngeh namanya apa. Cuman di luar negeri juga ada yang seperti itu. Jadi memang kalau dilihat lagi dari sisi luar negeri pun juga sudah ada ya, Riri, bukan kemudian kita itu membuat regulasi yang memang belum Membuat pernah gitu. ada. Ya. Oke. Nah, lalu kemudian kan istilahnya Erika juga sempat mendengar juga kan kalau itu memang ada tenggang waktu untuk memperbaikinya, Erika. Nah, sebetulnya gini, apakah tenggang waktu yang dikasih sama pihak mahkamah itu cukup nggak sih, Erika, untuk memperbaiki suatu undang-undang? Atau mungkin menurut pendapat Erika mungkin kurang itu kan, karena kan kalau dilihat dari jumlah halamannya pun juga cukup banyak, apalagi juga ada hal-hal yang memang mereka juga harus perlu kaji, gitu, seperti itu, Erika. Kalau aku bilang malah terlalu lama sih, kok. Rasanya 2 tahun itu lama loh untuk apa ya, seperti itu kan mereka sudah punya divisi masing-masing ya. Mestinya kan tinggal di breakdown aja, kamu ngerjain yang sekian, kamu yang ngerjain yang ini kayak gitu. Itu mestinya rasanya sih setahun udah cukup, karena melihat kan tinggal aja ke yang kemarin bisa dilihat yang demo siapa, kan itu sudah terekod semua sih. Kalau seandainya mereka masih nggak tahu siapa yang demo, datang ke kepolisian tanya, Pak, kemana yang demo waktu Omnibus Law siapa aja, ya udah orangnya didatengin kan gitu. Itu speed up bisa lah, nggak sampai setahun udah beres. Kalau 2 tahun sih kalau aku bilang kelamaan malah. Bukan kurang waktunya. Oke, ini istilahnya malah ya, kalau dari sisi waktunya harusnya nanti kalau itu dengan tengah waktu yang 2 tahun itu berarti mestinya itu harusnya menjadi lebih bagus ya undang-undang tersebut ya, karena istilahnya bisanya lebih cepat sih kok, karena terus terang kalau semakin lama ditunda suatu undang-undang itu otomatis yang tadinya sudah apa ya, sudah mulai ke arah sana akhirnya jadi berhenti kan gitu. Di mana-mana kalau berhenti itu kalau buat pengusaha itu pasti ada hitungannya kan gitu loh. Itu yang sedikit kita khawatirkan. Jadi kalau aku bilang sih kalau bisa jangan sampai 2 tahun itu udah selesai kayak gitu. Oke. Maksudnya ya kalau emang mau diperbaiki ya udah perbaikin sebelum 2 tahun, tapi kalau emang enggak ya mereka bisa ngomong tuh, oh kita nggak bisa merbaikin, ya udah nggak usah dipakai gitu. Itu lebih jelas, maksudnya tinggal ngomong iya apa enggak gitu kan, daripada kayak gini nih bingung loh kita. Jadi istilahnya alangkah baiknya juga itu kita punya pemerintah juga lebih cepat ya Rika merampungkannya, jangan sampai pas dengan 2 tahun lah kan begitu. Jadi untuk menimbulkan kepastian buat kita masyarakat kan begitu, Rika. Oke. Nah, untuk konklusinya ini, kesimpulannya buat para netizen apa dari Rika? Kalau aku bilang sih ya meskipun undang-undang ini masih ditangguhkan, ya kitanya yang tadinya mungkin sudah investasi atau kitanya yang mau investasi ya tetap dijalanin lah, atau pemerintah juga sudah memberi kepastian kalau selama 2 tahun mereka akan perbaiki, meskipun entah nanti akhirnya undang-undang ini diberlakukan atau enggak itu ya urusan belakang ya, enggak tahu. Paling enggak kita punya waktu 2 tahun untuk memastikan apakah kita akan berinvestasi atau enggak. Oke. Nah, kalau dari saya pribadi ya pemirsa, untuk kesimpulan ini saya tambahkan itu para pemirsa tidak perlu khawatir karena memang regulasi itu ada masanya untuk dilakukan perbaikan. Jadi istilahnya ikuti aja yang masih berlaku, selama itu memang belum dikatakan tidak berlaku, jadi tidak perlu sampai menimbulkan kegaduhan yang gimana. Intinya kita ikuti segala macam keputusan dari kita punya pemerintah seperti itu. Itu sih guys. Oke, sampai di sini ya topik kita pada sore hari ini. Bagi yang sudah nonton, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya ya guys. Bye-bye.